Siapa yang pantas gantikan Gilson Costa? Berikut harapan bonek jelang hadapi Persija. Lini serang Persebaya tampil kurang maksimal. Paul Munster buka suara mengenai kontraknya. Skuad Persebaya percaya diri kalahkan Persija. Siapa yang pantas gantikan Gilson Costa? Persebaya Surabaya tampaknya bersiap melakukan penyegaran besar di sektor gelandang bertahan untuk menyambut Liga 1 Indonesia 2025-2026. Nama Gilson Costa yang sempat digadang-gadang jadi pengatur ritme permainan kini justru berada di ujung tanduk. Diketahui, ada dia nama yang mungkin bisa jadi opsi pilihan siapa yang pantas untuk menggantikan Gilson Costa di musim depan. Kedua pemain yang dimaksud memiliki posisi dan karakteristik yang mirip dengan Gilson Costa, bahkan bisa dikatakan punya performa yang lebih konsisten. Jejak digital berupa saling mengikuti akun media sosial dengan agen Persebaya Surabaya memperkuat dugaan mereka sedang didekati. Dua nama itu adalah Jordi Werman dari Madura United dan Bubakary Diarra dari PSIS Semarang. Keduanya saat ini masih aktif memperkuat klub Liga 1 dan tampil reguler sepanjang musim 2024. Menurut dulur bonek semua, siapa yang pantas menggantikan Gilson Costa di musim depan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Berikut harapan bonek jelang hadapi Persija. Bonek selaku supporter setia Persebaya kini memiliki antusiasme tinggi jelang laga klasik tersebut. Mereka percaya tim kesayangan dapat memetik hasil positif di Jakarta. Diketahui di pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta mendapatkan hasil minor saat menghadapi tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Minggu, 6 April 2025, itu menjadi peringatan macan Kemayoran sebelum menjamu Persebaya Surabaya, Sabtu, 12 April 2025. Persija memang harus pulang ke Jakarta dengan membawa 0 poin setelah menyerah 0-1 dari Madura United. Satu-satunya gol di laga tersebut diciptakan Miljan Skrbić lewat titik putih pada menit ke-42 atau 2 menit setelah Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah. Kekalahan itu membuat Persija masih tertahan di peringkat keempat dengan 43 poin, terpaut 5 poin dari Persebaya di posisi ketiga, 6 poin dari Dewa United, runner-up, dan tertinggal 14 angka dari Persib Bandung selaku penguasa klasemen sementara Liga 1 musim ini. Kehilangan sejumlah pilar, seperti Rizky Ridho, Gustavo Almeida, Maciej Gajos, dan Muhammad Ferrari dipercaya menjadi pukulan telak bagi pelatih Carlos Pena jelang menjamu Green Force. Lini serang Persebaya tampil kurang maksimal. Manajemen Persebaya Surabaya telah memulai menyusun kekuatan tim untuk musim depan, meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga. Pelatih dan pemain di semua lini, terutama lini depan, akan dievaluasi di akhir musim. Meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga, persiapan dini dilakukan manajemen Persebaya Surabaya untuk menyusun kekuatan menghadapi Liga 1 musim depan. Negosiasi dengan pemain yang akan dipertahankan juga sudah mulai berjalan seiring jelang berakhirnya kompetisi. Manajemen tim Bajul Ijo akan menentukan nasib pelatih dan pemain berdasarkan hasil akhir di Liga 1 musim ini. Jika hasil akhir posisi Bruno Moreira dan kolega turun dari 3 besar, evaluasi akan dilakukan oleh manajemen. Menurut Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, hasil pencapaian di akhir musim menjadi penentu nasib pelatih dan pemain. Menurut dulur semua, siapa saja yang pantas dicoret dan siapa saja yang pantas dipertahankan untuk musim depan, tulis daftar pemain pilihan dulur semua di kolom komentar. Paul Munster buka suara mengenai kontraknya. Rumor mengenai kelanjutan kerja sama Munster dengan Persebaya Surabaya terus bergulir. Banyak pihak menantikan apakah manajemen Persebaya Surabaya akan memperpanjang kontraknya atau justru mencari pelatih baru. Menanggapi isu tersebut, Munster akhirnya buka suara. Namun, ia memilih untuk tidak menjawab secara gamblang soal masa depannya. Saya tidak peduli soal kontrak sekarang.
Fokus saya hanya pada pertandingan melawan Persija Jakarta, ucap Munster di lapangan Tor, Senin, 7 April 2025. Pelatih berusia 43 tahun itu menegaskan seluruh energinya saat ini hanya tertuju ke lapangan hijau. Ia tak ingin terganggu oleh hal-hal di luar teknis yang bisa mengganggu konsentrasi tim. Fokus saya adalah Persija. Saya tidak akan bilang ke siapapun, saya fokus pada pertandingan berikutnya, tegasnya. Baginya, laga kontra Persija adalah prioritas utama saat ini. Pernyataan itu menunjukkan komitmen Munster terhadap profesionalisme. Ia tidak ingin masa depannya menjadi isu yang memecah fokus ruang ganti. Persiapan serius skuad Persebaya Surabaya di latihan. Menjelang pertandingan pekan ke-28 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi tuan rumah Persija Jakarta di Gelora Bung Karno pada Sabtu, 12 April 2025. Pelatih Persebaya Paul Munster mengungkapkan timnya saat ini fokus untuk mematangkan dua aspek penting, fisik dan taktik. Latihan intensif dilakukan selama beberapa hari terakhir untuk meningkatkan kualitas fisik dan taktik pemain. Munster mengatakan bahwa meskipun latihan berlangsung cukup panjang, para pemain tetap menikmati proses tersebut berkat variasi yang dibuat dalam sesi latihan agar tetap menyenangkan. Latihannya cukup panjang, tapi para pemain menikmatinya karena kami membuat variasi agar tetap menyenangkan, kata Munster. Senin 7 April 2025. Menurut Munster, intensitas latihan semakin ditingkatkan menjelang pertandingan penting ini. Tim juga menggelar pertandingan internal dengan sistem 11 lawan 11, yang berfokus pada taktik dan kekuatan fisik, sebagai persiapan untuk membiasakan para pemain kembali berkompetisi setelah jeda kompetisi. Munster juga menambahkan bahwa kondisi fisik pemain dalam keadaan sangat baik. Rasa lelah yang dialami pemain usai latihan justru menjadi indikator positif untuk pemulihan otot dan stamina. Jelasnya. Skuad Persebaya percaya diri kalahkan Persija. Persebaya Surabaya dengan segala persiapan saat ini untuk menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 BRI Liga 1, skuad Persebaya meyakini bisa meraih kemenangan di hadapan supporter Persija Jakarta. Pertandingan Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta akan diselenggarakan 12 April 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Munster menyadari atmosfer pertandingan tandang di Jakarta akan sangat menantang. Ribuan Jakmania dipastikan bakal memadati stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka. Namun Persebaya Surabaya datang dengan mental pemenang setelah mencatatkan tren positif selama bulan Maret. Tim Green Force berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 laga terakhir. Itu sebabnya Munster ingin menjaga momentum tersebut. Persiapan matang dilakukan sejak awal April dengan fokus utama mengembalikan kondisi fisik para pemain. Paul Munster menyebut laga melawan Persija adalah awal dari sprint akhir musim. Liga 1 hanya menyisakan 7 pertandingan, dan setiap laga kini punya bobot besar.